Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua, Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-215-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Setelah Lo Feng berhasil mendapatkan Poros Armor, tidak lama kemudian bintang Origin terbuka. Para Universe Overlord dari berbagai ras masing-masing mulai pergi ke bintang Origin, termasuk juga dengan Flame Emperor. Sementara Lo Feng sendiri akan menggunakan tubuh monster tanduk emas dan juga remote ocean. Karena jika dia menggunakan tubuh manusianya, Lo Feng pasti akan menjadi incaran banyak pihak karena harta yang dia miliki. Dalam perjalanan tersebut, Lo Feng tidak sengaja melihat sebuah pertarungan, dan tidak lama kemudian dia mulai merasakan adanya harta karun di sekitaran tempat itu. Tapi Lo Feng tidaklah sendirian, karena berbagai pihak segera menyerangnya untuk bisa memperebutkan harta karun pedang itu. Dalam pertarungan tersebut, Lo Feng memang sempat unggul, tapi lawannya teruslah berdatangan. Jadi Lo Feng memilih untuk berhenti sambil menunggu pedang ini benar-benar bisa keluar. Merasa pedang itu sudah bisa diambil, Lo Feng pun bergegas pergi membawanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di alam semesta maya kota Yume, beberapa orang tengah membicarakan tentang sebuah pedang pusaka tertinggi legendaris bernama Heluo. Ini merupakan harta karun tingkat atas yang bahkan membuat para yang mulia iri. Konon katanya 9 pedang suci Jian Heluo bisa menyatu dan menjadi sebuah kompas. Harta itu bahkan bisa menggerakkan sungai pedang yang tak berujung. Namun sayang sekali harta karun sehebat itu tak bisa mereka dapatkan karena sudah diambil oleh binatang langit berbintang. Lo Feng mengingat pria ini karena dia juga ada di pertarungan sebelumnya. Lo Feng juga baru tahu kalau pedang yang dia dapatkan adalah harta tingkat tinggi. Tapi dari pembicaraan itu terdapat sebuah aliansi yang sudah mengumpulkan semua pedang suci. Dan tidak akan ada niatan untuk membiarkan harta tersebut lepas dari tangan mereka. Salah satu prajurit di sana ingin melakukan pencarian lagi. Jadi dia itu berusaha untuk pergi ke bintang Origin sebelumnya demi bisa memburu binatang langit tersebut. Berbagai aliansi tentu sudah bertindak dan tidak akan membiarkan hal itu menjadi mudah. Lo Feng yang sadar tengah dalam bahaya bergegas pergi dari bintang Origin. Namun pergerakannya tidak sengaja dilihat oleh beberapa Universe Overlord lainnya. Penyerangan langsung saja mereka lakukan. Lo Feng sadar seberapa kuat musuh yang mengejarnya. Penyerangan pun dilakukan kepadanya, tapi sejauh ini Lo Feng baik-baik saja. Ia juga sadar kalau sosok itu adalah Kisu dari aliansi perbatasan utara. Lo Feng dikejutkan oleh serangan lainnya, di mana ia langsung dibawa masuk ke dalam kekuatan ilahi yang mengandung jejak kehidupan. Sekali dirusak oleh jiwanya, maka kematian sudah pasti dia terima. Lo Feng paham dan memberikan perlawanan dengan kekuatan jiwa miliknya. Berkat semua itulah dia dapat lepas, tapi tidak untuk serangan lanjutan. Karena teknik tombak iblis kembali mengarah kepadanya dan untung saja Lo Feng itu dengan sigap melindungi diri. Sadar kalau lawannya terlalu kuat, Lo Feng kembali melarikan diri lagi. Namun serangan terus-menerus mereka lakukan karena tidak ingin melepaskannya begitu saja. Berkat sayap sandu yang Lo Feng miliki, penyerangan itu masihlah belum berdampak apapun kepadanya. Padahal sudah banyak serangan yang mengenai tubuhnya. Jika tanpa armor ini, maka sudah pasti nyawa Lo Feng dalam bahaya. Pertarungan teruslah berlanjut dan bisa dikatakan ini bukanlah pertarungan, melainkan pembantaian yang sedang Kisu berusaha lakukan. Sebenarnya Lo Feng hendak memberikan perlawanan, tapi tidak ada satupun serangannya yang mempan. Bahkan Kisu itu bisa dengan mudah menghindarinya. Hingga pada puncaknya mereka beradu serangan yang mengakibatkan ledakan begitu besar. Namun sekali lagi, sayap Sanu merupakan armor terkuat. Bahkan seorang Universe Overlord dibuat tidak berdaya. Monster tanduk emas baik-baik saja. Lo Feng telah memadukan sayap Sanu dan tanaman Moyanfin. Selain itu, Lo Feng juga bersyukur karena menggunakan tubuh yang besar. Karena jika tidak, gravitasi dalam penyerangan barusan akan menelannya. Babata menyadari kalau banyak musuh yang hendak kemari. Jadi segera memberitahu Lo Feng karena sebelumnya mereka telah memiliki rencana. Cermin Aurora pun Lo Feng keluarkan, di mana hal tersebut membuat kedua Universe Overlord kesulitan untuk melihat.
Tidak hanya itu, serangan lanjutan diberikan dan menggunakan banyak kristal dewa api. Seketika saja ledakan besar pun mereka terima. Babata memberikan nama teknik itu sebagai cahaya emas api esensi ilahi. Dalam pelarian itu, Lo Feng sadar aliansi utara sudah mengepung berbagai jalan keluar dari bintang primordial. Tapi yang ia takuti adalah datangnya penguasa alam semesta, karena penyamarannya tidak akan berguna di hadapan mereka. Yang bisa Lo Feng lakukan adalah meminta bantuan kepada gurunya. Lo Feng segera bertemu dengan Tuan Penguasa Kota Kekacauan. Ia meminta Lo Feng untuk memisahkan seluruh harta dari binatang tanduk emas kepada klon Ocean Remote. Ia juga melarangnya mendekati lorong. Lo Feng paham karena semua orang percaya kalau binatang bertanduk emas lah yang mengambil pedang Helwo. Selama mereka berpisah, tidak akan ada bahaya yang menahannya. Jikapun binatang bertanduk emas meninggoy, maka mereka tidak akan menerima apapun. Tuan Penguasa Kota Kekacauan meminta muridnya untuk menunggunya, dan begitulah mereka akan aman. Sepertinya Tuan Penguasa Kota Kekacauan akan menggunakan tubuh satunya lagi untuk bisa melindungi muridnya. Lo Feng sendiri akan menyerahkan hartanya di dalam hutan. Tapi di sana ada Tian Cheng yang sedang galau sebab tidak kunjung menemukan harta karun. Hingga ia merasakan ada yang aneh pada sayapnya. Hal yang sama juga Lo Feng alami. Tian Cheng pun muncul karena tujuannya adalah untuk mengambil sayapnya yang telah hilang. Tian Cheng memintanya untuk segera menyerahkan harta tersebut. Lo Feng sendiri baru tahu kalau sayap Sanwu tidaklah lengkap. Jika kedua sayap ini menjadi satu, maka pasti akan menjadi harta yang luar biasa. Tapi sayang sekali Lo Feng tidaklah memiliki banyak waktu. Penyerangan langsung saja dilakukan oleh Tian Cheng. Lo Feng tidak berdiam diri saja dan juga bergegas memberikan serangan. Mereka pun sempat saling berimbang, tapi Tian Cheng memiliki sebuah serangan yang benar-benar menghancurkan. mengejutkan Lo Feng. Karena tanpa ia sadari, dirinya sudah terkurung ke dalam teknik Tian Cheng. Untungnya Lo Feng sempat membebaskan diri dan melakukan penyerangan kepadanya. Tapi serangan Tian Cheng juga mengenainya. Lo Feng memilih untuk pergi dan berharap bisa bertemu kembali dengannya. Cermin Aurora juga dirinya keluarkan agar bisa melepaskan diri. Tian Cheng sangatlah kesal karena kembali gagal mendapatkan harta karun. Sementara Lo Feng merasa ini merupakan waktu yang tepat untuk berpisah dengan klon ketiganya. Selain itu, masalah sayap Sanwu akan dirinya pelajari kembali. Lo Feng segera menyerahkan seluruh harta kepada klon Ocean. Setelah semua itu, mereka pun berpisah. Tapi Lo Feng dihentikan oleh teknik ruang yang sangat mendominasi, di mana itu berasal dari Tuan Penguasa Alam Semesta. Yang menerima tekanan itu tidak hanya Lo Feng saja, namun semua orang yang berada di tempat tersebut. Mereka semua sadar kalau ini merupakan kedatangan dari Tuan Penguasa Alam Semesta, yang tidak bukan adalah penguasa dari aliansi perbatasan utara. Sosok ini sangatlah luar biasa kuat dan dijuluki sebagai Raja Iblis. Dengan sekali tatapan saja, ia sudah tahu di manakah Lo Feng berada, walaupun jarak di antara mereka begitu jauh. Di bawah kekuatan Raja Iblis, kekuatan Lo Feng teruslah menurun. Padahal Lo Feng itu belum melihatnya, namun sudah terluka. Raja Iblis cukup terkesan kepadanya karena ia sudah diserang oleh penguasa alam semesta, namun tidak berdampak apapun. Padahal kini Lo Feng tengah berada dalam genggaman manipulasi ruang waktunya. Namun dia bingung di manakah sayap miliknya. Lo Feng tidaklah takut kepadanya, bahkan dia menganggap Raja Iblis sebagai sosok pengecut. Raja Iblis sadar ia tengah membuang waktu karena bagaimanapun Lo Feng tengah menunggu kedatangan dari gurunya. Raja Iblis terus memaksanya untuk menyerahkan harta itu, termasuk pedang Luosan. Jika tidak, dia itu akan menghabisinya. Raja Iblis meyakini tidak ada yang bisa menyelamatkan Lo Feng. Namun sebelum dia menghabisi nyawa Lo Feng, sebuah serangan pun langsung menghantam tempat tersebut. Padahal serangan ini juga berasal dari jarak jauh. Tapi manipulasi milik Raja Iblis dapat dirinya atasi. Itu semua berasal dari penguasa binatang api. Ia sangatlah marah karena Raja Iblis berani membuat masalah dengan anggota binatang langit berbintang. Serangan langsung saja dia berikan yang membuat pertarungan antara dua tuan penguasa alam semesta pun akan terjadi. Tujuan Raja Binatang Api sudah jelas karena meyakini Lo Feng adalah anggota aliansinya.
Jadi ia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Baik Raja Iblis maupun Raja Binatang Api tidak akan menyerah. Mereka terus memberikan tekanan terbaik yang mereka miliki. Tidak hanya itu saja, namun Raja Iblis sudah mengutus para bawahannya untuk bisa menyerang Lao Fang. Bagi Binatang Api, apa yang dia lakukan sangatlah pengecut. Namun Raja Iblis tidak peduli karena di alam semesta ini hanya kekuatanlah yang dapat berbicara. Apa yang dia katakan memang benar, jadi sosok kuat lainnya akan menunjukkan siapa yang lebih dominan. Guru Lao Fang akhirnya telah tiba untuk bisa melindunginya. Sambil tertawa, Tuan Penguasa Kota menyapa dua Tuan Penguasa Alam Semesta lainnya. Mereka sangatlah terkejut dengan kedatangannya karena bagaimanapun statusnya sangatlah tinggi. Jadi tidaklah mungkin dia kemari untuk mencuri harta karun dari orang kecil. Raja Iblis memilih untuk mundur saja karena tidak ingin terlibat dengannya. Terlebih lagi, jikapun mereka tidak mendapatkan pedang Luosen, maka itu lebih baik daripada aliansi perbatasan utaranya hancur. Raja Binatang Api juga meminta agar melepaskan aliansi binatang langit berbintangnya. Raja Iblis meyakini kalau Tuan Penguasa Kota Kekacauan tidak akan mungkin melepaskannya. Tapi tanpa dirinya duga, Tuan Penguasa Kota menghargai setiap pilihan kata darinya. Jadi kali ini ia tidak akan terlibat dalam hal tersebut. Ia meminta semua pemimpin aliansi untuk tidak berurusan dengan monster tanduk emas. Raja Iblis yang sebelumnya tertawa lepas kini hanya bisa terdiam saja karena tidak pernah menduga hal tersebut terjadi. Ia pun memilih untuk pergi. Sementara itu, Tuan Penguasa Kota Kekacauan juga mulai menghilangkan tekanannya dan pergi dari tempat ini. Sementara Lao Fang dan Babata merasa begitu senang, hanya saja masalah belum usai. Karena Raja Binatang Api sama sekali belum pernah melihatnya di aliansi. Kekuatan ilahi digunakan untuk menyelidiki identitasnya. Lao Fang menjelaskan kalau ia belum pernah menginjakan kaki di wilayah aliansi binatang langit berbintang. Raja Binatang Api bingung mengapa ia tak kembali ke klannya. Lao Fang juga menjelaskan kalau ia dilahirkan untuk mengembara sendiri di alam semesta dan tidak tahu di manakah dirinya berasal. Setelah banyak menjelajahi, akhirnya dia tahu tentang nama aliansi binatang langit berbintang, tapi tidak tahu cara sampai ke sana. Binatang Api membenarkan kalau memang sulit untuk bisa kembali tanpa pembimbing. Jadi Detua akan memberikan titik koordinat kepadanya. Dan begitulah kelompoknya akan membawa Lao Fang ke tanah suci aliansi binatang langit berbintang. Sebelum pergi, dia meminta Lao Fang untuk berhati-hati. Lao Fang bersyukur dapat lepas dari kejadian itu. Namun dirinya sadar kekuatannya masihlah belum cukup untuk mengatasi masalah seperti tadi. Sesaat kemudian dia menerima pesan dari aliansi Hongmang kalau aliansi Tron telah mengarahkan pasukannya di area baru primal demi mengamankan semua jalur demi mendapatkan pedang di tangan Lao Fang. Benar saja semua orang sudah tiba untuk mengejarnya. Lao Fang sadar meskipun kekuatan aliansi itu tidak sehebat klan-klan tingkat atas, namun sebelumnya mereka itu telah merebut kompas Jian Heluo. Jadi kelompok ini tidak akan ragu untuk mengambil komponen lainnya. Tapi bagi Lao Fang, rencana mereka akan gagal total. Pelarian teruslah dilakukan, selain itu semua hartanya kini telah berada di klon Ocean Remote. Sementara tubuh ini tidak memiliki apapun dan bisa pulih kapanpun dia mau. Lao Fang pun memilih untuk meledakkan dirinya sendiri yang tentu saja memaksa mereka untuk bertahan. Selain itu, pencarian terhadap pedang dan harta lainnya akan segera mereka lakukan. Namun di sini mereka tidak menemukan apapun yang tentu saja membuat orang-orang ini kesal. Karena bagaimana bisa harta itu tidak ada di sini. Nah, lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lao Fang telah sampai di titik yang ditunjukkan oleh koordinat. Namun Babata segera memintanya berhati-hati karena ada seseorang di sana. Benar saja, para sosok kuat telah muncul. Tujuan Lao Fang kemari adalah tunggu di sana karena cahaya itu adalah api eksternal. Jadi kemungkinan besar harta itu bukanlah hal yang sembarangan. Penguasa kosmik saja tidak mampu menahannya. Semua orang juga dikejutkan oleh kemunculan beberapa orang.
Tapi Lo Fong tidak terlalu takut dan sekarang sepertinya dia telah menggunakan Force Armor, yang kemungkinan besar lawannya kali ini cukuplah kuat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.